Oke, langkah pertama adalah membuat membuat folder di htdoc ya. Kita buat dulu foldernya. Misalkan nama foldernya, klik new ya, folder, terus namanya perpustakaan. Oke, kita udah buat foldernya. Sekarang kita akan akses folder tersebut dengan text editor ya. Kita pakai Visual Studio Code. Klik open folder, C exam htdoc, kemudian pilih perpustakaannya. Oke, select folder. Selanjutnya kita coba buat file index.php atau php. Oke, kita kasih sampel aja, hi. Oke, kita coba akses ya di browser. Selanjutnya kita coba akses namanya apa? Perpustakaan ya. Cara aksesnya gini. Lihat, nama foldernya apa? Perpustakaan di dalam htdoc. Htdoc-nya itu localhost, berarti langsung masukin perpustakaan. Oke, hai, berarti udah berhasil ya. Kita udah indeks isi dari file indeksnya. Oke, selanjutnya kita bikin file baru dengan nama branda.php. Oke, kita mau kasih template ya di branda.php ini. Kebetulan saya punya sbadmin ya. Kalian mungkin bisa download ya di situs resminya. Ketika udah di-download, kita ekstrak langsung di folder htdoc. Ekstrak file, oke. Terus tunggu sampai selesai. Ketika udah beres ya, sbadmin 2 ini, kita buka dulu foldernya, isinya apa? Copyin CSS, JavaScript, SCSS sama vendornya. 4 folder ini kita copy, klik kanan, kemudian pilih copy. Terus setelah itu kita masuk ke folder project kita di perpustakaan. Kita bikin folder dulu ya. Namanya template deh. Oke, template. Setelah itu kita klik kanan, kemudian paste. Setelah paste, tunggu prosesnya sampai selesai. Kira-kira ini 14 MB deh. 14 MB untuk file library template-nya ya. Kita pakai sbadmin 2. Oke. Selanjutnya sambil menunggu kita bisa mempersiapkan langkah selanjutnya. Sip. Udah beres. Semuanya udah beres. Udah ada template, kemudian kita buka di Visual Studio Code. Oke, udah ada ya. Di template CSS, JS, SCSS sama vendornya udah ada. Sekarang kita buka Branda, isinya tuh ini sesuai dengan desain sbadmin. Misalkan kita buka ya sbadmin sampelnya. Kita buka tabel aja deh, biar lebih enak ya buat dashboard. Kita buka tabel, nah nanti hasilnya kayak gini ya. Gimana caranya? Kita bisa klik 2 kali atau klik drag and drop ya ke browser. Lihat, sama-sama aja kan untuk melihat hasilnya. Karena basicnya HTML dan juga bawaannya, jadi gampang ya. Kita masukin ke kode untuk melihat kodenya apa aja sih. Oke, kita copy semuanya, Ctrl A, Ctrl-A ya. Kita klik kanan, kemudian copy. Setelah itu kita masukin ke Branda, kita paste di sana. Sip. Setelah udah di paste, kita jangan lupa save ya. Lihat ada yang bulat. Klik file, save atau bisa Ctrl S. Udah, di sini kita redirect ke Branda ya. Karena si indeks ini berfungsi buat login ya nantinya.
kita pakai wrap aja. Di sininya beranda, kita masukin linknya, nama filenya, beranda.php. Oke, kemudian masuk ke beranda. Kita coba cek dulu kode-kodenya, udah ya, semuanya udah cocok ya. Kita lihat hasilnya di perpustakaan, kemudian klik beranda. Oke, buat redirect ke tadi ya, ke beranda.php. Tampilannya masih amburadul, belum ada style sheet-nya, belum ada CSS-nya, JavaScript-nya belum ada. Tugas kita manggil ya, manggil si library CSS-nya. Caranya, kita kan berada di beranda ya, berarti kita masuk ke folder template, kemudian akses filenya. Lihat strukturnya, struktur folder. Si beranda itu berada di luar folder template, sementara kita butuh akses ke dalam folder template. Berarti kita tinggal masukin template aja, karena posisinya si beranda itu berada di luar folder template. Kalau di dalam tinggal langsung masuk, nggak perlu masukin lagi template. Kita kasih semuanya ya, biar rapi dan juga biar keload semuanya. Paste yang terakhir. Oke, paste. Jangan lupa save. Oke, kita lihat hasilnya. Refresh lagi. Mantap jiwa, berarti udah sesuai ya. Tampilannya udah sesuai dengan apa yang kita lihat tadi di defaultnya SBadmin. Sementara ini kan kita bikinnya di project kita, bukan di SBadmin. Dan ekstensinya juga udah .php, enggak .html lagi. Kita coba rubah titelnya, misalkan dengan aplikasi perpustakaan ya. Oke, jika udah kita save. Terus kita lihat lagi apakah ada yang berubah. Lihat atasnya ya, lihat. Kita klik refresh, sip, berarti berubah ya, aplikasi perpustakaan. Nah, sekarang kita utak-atik lagi. Misalkan kita mau ngubah ini nih, tulisan SBadmin yang gede ini nih. Kita akan rubah, kita masuk ke beranda lagi. Misalkan banyak ya, ini kan ribuan line ya, ribuan baris. Kita pasti bingung ya buat ngedit yang mana itu. Makanya di sini ada fitur pencarian. Caranya Ctrl F, nanti muncul. Kita tulis SBadmin. Nah, ada kan? 1 berarti cuma ada 1. Kita edit ini ya. Kita edit, kasih nama Signo ya. Sistem Informasi SMKNU. Oke, refresh lagi. Udah berubah ya. Kita hapus duanya ya, angka 2-nya ini. Sub kalau nggak salah. Iya, si subnya kita hapus. Bukan sub makanan ya. Ini tuh kayak pangkat gitu kalau di HTML. Buat nampilin kayak pangkat gitu. Oke, kita sandingin ya antara kode sama grafik user interface-nya. Biar kelihatan mana yang berubah. Sambil cek-cek dulu. JavaScript-nya udah jalan berarti. Kalau dicek kayak gitu, udah ada drop down-nya ya. Ini banyak banget menunya. Kita akan pangkas-pangkas ya. Kita cuma butuh satu baris menu lah. Oke, kita sandingin dulu biar kece. Oke. Yang pertama kita akan mengubah dulu dashboard ya dengan bahasa Indonesia. Searching dulu dashboard. Oke, ada. Kita ganti jadi beranda aja biar ke lokal-lokalan. Oke, setelah itu kita refresh, sip, udah rubah ya jadi beranda. Tinggal kita deret-deret lagi yang lain. Kita gak butuh menu interface,
Yang di sini nih, lihat ada button sama card interface. Nah, lihat nih, ini kodenya button sama card, sama-sama aja kan. Kalian bisa gunakan fitur search ya. Oke, selanjutnya kita hapus aja deh, soalnya nggak terlalu perlu ya menu interface ini. Lihat ada komentar, kita tarik ke bawah, delete, sip. Kemudian kita tarik lagi untuk menu utilities, sip. Oke, kita delete karena nggak perlu ya, kita cuma butuh satu drop down aja deh, sip. Selanjutnya kita coba untuk menghapus yang lainnya ya. Caranya gampang, kita hapus interface. Setelah itu kita juga hapus divider. Oke, kita scroll lagi ke bawah, refresh lagi. Oke, udah gak ada ya, menu-menu drop downnya udah gak ada sebagian. Kita kembali lagi hapus, kita hapus yang chart sama tabel aja, tabel chart kita hapus sampai sini deh ya, sip. Refresh, udah, kita butuh satu aja ya. Yang add-onnya kita akan rubah menjadi data master. Udah dirubah, setelah itu kita rubah page-nya menjadi buku ya. Sampel aja ya, sampel ini buat bayangan aja biar kalian tahu yang ini tuh mana kodenya. Kalian cukup searching aja karena kita gak mungkin ya tahu semua kode. Jujur saya sendiri juga gak bakalan tahu. Oke, sekarang kita akan mengubah tampilan tablesnya nih. Tulisan gede ini kita akan rubah, kita copy, kita paste lagi biar tahu posisinya di mana. Sip. Yang ini tables kita akan rubah menjadi kata greeting. Oke, selamat datang atau apalah, terserah kalian, bisa explore sendiri. Saya contohin aja, selamat datang. Kemudian kita akan edit isinya ini dengan kata-kata kita sendiri. Sip, sampai P ya. P itu kan paragraf artinya. Oke, kita kasih contoh apa ya? Selamat datang di Sistem Informasi Perpustakaan SMKNU versi 1.0 alpha. Oke. Kita juga lupa ya. Tadi di atas kalau nggak salah Signo ya. Signo itu keuangan deh. Oke, kita tukar wrap dulu. Biar lebih rapi kelihatannya. Di minimize juga nanti kodenya akan ikut ya kalau gitu. Signo itu sistem keuangan, saya lupa. Harusnya SIPNU, Sistem Informasi Perpustakaan. Oke, kita refresh. Udah rubah ya. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk mengubah nama tabelnya. Kita copy, Ctrl V, paste, sip. Kita rubah namanya. Jadi apa? Data buku deh, biar sesuai ya. Data buku, sip. Selanjutnya kita akan mengubah, tapi refresh dulu. Udah ya, udah rubah. Jadi data buku. Oke, selanjutnya kita akan merubah fill-nya ya, atau kolom-kolomnya. Nama buku kita butuhin ya. Setelah nama buku, kita butuh fill atau kolom kategori. Buat kategori bukunya, kemudian penerbit.
penerbit tahun aja. Oke, penerbit dulu deh. Ya, penerbit. Sip. Penerbit. Setelah penerbit, kita masukin tahun terbit. Kemudian penulis harusnya di atas deh. Gak enak ya kalau di bawah. Lihat, soalnya posisinya setelah tahun terbit ya. Harusnya si penulis di atas, penerbit itu di bawah tahun terbit ya. Oke, yang terakhir kita masukin apa ya? Jumlah buku deh. Biar kita tahu ya. Stoknya tinggal berapa. Kita copy. Kita paste ke footer ya. Footer ini kolom yang di bawah. Sebenarnya sama-sama aja ya satu kolom. Tapi biar kita gak pusing ketika kita aktifin dulu ya auto save-nya. Ketika banyak data ya, nanti di scroll ke bawah, misalkan ada 100, nanti bingung ini tuh masuk ke kolom mana. Oke, kita akan bahas lagi struktur tabelnya. Ada T-head. T-head ini untuk nampilin ini nih. Nih, segini nih kolom yang atas. Oke. Sementara T-foot itu buat footernya, kolom footer sama-sama aja sama atas sih. Lihat, yang ini. Nah, itu ya. Terus ada satu lagi. Namanya body atau table body. Nah, L ini isinya. Nih, ini record-recordnya ini nih. Itu berasal dari sana. TR, TD ya. TR untuk baris, TD untuk kolom. Ini banyak kan? Tapi karena di sini manual kan, nggak pakai database. Lihat, satu persatu semuanya ditulis. Kita akan delete aja dulu ya. Kita klik biar cepet ya. Ini caranya kayak gini. Kita perkecil, minimize, kita delete aja semuanya. Terus kita bikin lagi T body. Oke, setelah itu refresh, kosong ya, gak ada data. Berarti kita tinggal kasih data dummy. 25 itu buat nampilin ya, 25 record. Udah otomatis. Kita gak perlu lagi ngoding itu di sana. Kita copy aja. Copy, kita paste ke bawah. Sip. Kita rapihin dulu. Kerapihan itu penting ya dalam kode. Oke, kita rubah ke TD. Kalau TH itu otomatis bold sama center ya. Kalau TD itu mentahnya. Oke, nama kategori ini udah, kita copy aja. Butuh 6. Copy ya. Sip. Nama buku kita kasih contoh si kancil. Oke. Kategorinya dongeng. Dongeng aja ya. Si kancil itu kan masuk ke dongeng. Sip. Penulis. Ini si recordnya ini nanti tuh bakal sesuai dengan di database. Untuk sementara dalam proses desain kita cuma butuh nampilin data dummy aja. Gak perlu ke database. Untuk minggu depan insya Allah kita masuk ke database. Oke, udah ada ya contohnya, lihat. Nah, kita kasih contoh nggak satu lah. Kita kasih banyak aja. Misalkan 3 deh. Ya, sip. Kita kasih contoh 3. Tapi kan gak mungkin ya kita terus nge-copy paste sampai banyak. Misalkan kita pengen 100. Makanya di sini kita pakai fungsi PHP perulangan. Namanya for ya. Selain for kita bisa pakai while atau for is. Kita di sini pakai for dulu. Oke, tag PHP. Terus kita kasih demi ya, apa sampelnya. Misalkan $A sama dengan 1. Jangan lupa titik koma. Kemudian kasih for buat perulangan. For di mana A, $A ya.
diawali dengan dolar A, di mana diakhiri dengan dolar A kurang dari sama dengan 100 ya. Berarti 100 kali, karena kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari 100 berarti 99 ya. Kita kasih increment atau dolar A plus otomatis ketika 1 kali balik dia udah nambah jadi 2 si dolar A nya sampai 100. Kita kasih tag penutup dari kurung perawalnya. Sip. Kita kasih ya. Udah. Nah, setelah itu kita coba save. Ini cuma sampel ya. Menampilkan data sebanyak 100 kali ya, atau record ya. Sebanyak 100 kali. Kita jangan lupa untuk udah auto save ya. Kita refresh. Lihat. Kita udah gak perlu lagi satu-satu, lihat. Ada showing 1 to 10 of 100 entries. Artinya kita menampilkan 1 sampai 10 di halaman pertama dengan maksimal 100 record. Kita kasih 1 tambah, itu berubah ya, 100 nya 101. Lihat, jadi 101 ya. Berarti sesuai ya. Udah percaya ya. Oke. Di paginasi ketiga yang sebelah itu, ini namanya pagging ya, atau paginasi. Kita sering temukan di Google ya. Google juga menggunakan paginasi ya untuk maju ke halaman selanjutnya. Kita kasih 50 untuk lihat. Karena ada 101 berarti kalau satu halaman 50 berarti dibagi menjadi 3. Udah otomatis ya. Yang ketiga paling 1 sisanya. Kalau misalkan kita mau kasih 100 ya. 100 berarti harus ada 2 ya, 2 peg. Yang pertama 1 sampai 100, yang kedua 1 doang. Oke. Showing 1 to 100 of 101 entries. Yang kedua lihat 1 kan? Sip. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.